Pada tahun 1999, seorang gadis berusia 14 tahun mendatangi stasiun polisi Hong Kong. Dia melapor kepada petugas bahwa beberapa hari terakhir dia kerap diganggu oleh arwah atau hantu wanita yang diikat kabel listrik, serta disiksa sampai meninggoy. Mulanya, para polisi itu tidak mempercayai cerita remaja itu. Namun, ketika gadis itu menceritakan lebih detail soal hantu wanita itu, para polisi itu pun bergidik ngeri. Gadis itu pun mengajak para petugas itu ke sebuah flat di distrik Kowloon yang kumuh di Hong Kong. Di sana, para petugas menemukan bahwa apa yang dialami gadis itu ternyata sebuah mimpi buruk yang nyata. Di dalam flat itu, para petugas menemukan boneka Hello Kitty yang sangat besar yang berisikan tengkorak kepala seorang wanita. Kasus itu kemudian dikenal sebagai Hello Kitty Murder. Dan seperti apakah cerita komplitnya? Mari kita bahas di Gua Ceritain. Yo guys, balik lagi sama gua Guntur di channel Guntur Subagja tentunya. Nah, di video kali ini gue bakal bawain konten gue ceritain yang udah lama banget nggak gue bawain gitu ya. Ya buat variasi aja gitu ya. Takutnya kebanyakan nonton video lucu gitu jadi bosan aja gitu. Gue juga lama-lama pengen nambah konten gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, ada baiknya lu subscribe channel gue dan seluruh channel YouTube gue kalau lu mau tentunya. Follow juga semua sosial media gue kalau lu mau tentunya. Terus like dan sebarin video gue kalau lu mau tentunya. Tapi ya diusahain lah gitu ya. Oke, kita lanjutin ceritanya. Nah, jadi tengkorak wanita yang ditemukan beberapa polisi itu ternyata seorang wanita gitu, tengkorak seorang wanita gitu yang bernama Pan Men Yi. Oke, karena kepanjangan gitu ya, kita panggil aja Men Yi gitu ya. Nah, siapa sih Men Yi ini gitu ya? Gua cerita sedikit soal latar belakang si Men Yi ini gitu ya. Nah, si Men Yi ini dari kecil itu emang udah diterlantarin sama orang tuanya gitu. Bukan cuma sama orang tuanya, sama keluarganya juga gitu sedari kecil. Nah, ketika remaja gitu ya, si Men Yi ini jadi pecandu narkoboy gitu ya. Terus terpaksa terjun ke dunia prostitusi supaya bisa ngebeli si narkoboy ini gitu ya. Untuk membayar ya untuk beli kehidupan dia yang suka mabok-mabokan gitu ya. Di usia yang cukup muda gitu, di usia 23 tahun gitu ya. Nah, si Men Yi ini juga bekerja sebagai pemilik sebuah klub malam gitu ya. Tapi begitu dia punya klub malam juga kebiasaan narkoboynya itu sebagai pecandu gitu ya. Ya terus berjalan aja gitu, nggak ngilangin kebiasaan dia gitu ya. Nah terus ketika tahun 1997 gitu ya, si Men Yi ini bertemu seorang wanita sosialita gitu yang bernama Chan Man, yang ketika itu berusia 34 tahun gitu ya. Keduanya bertemu di sebuah klub malam dan merasa cocok aja gitu, dia ngobrol ngalur ngidurnya ngocok lagi cocok gitu maksudnya, anjir kenapa jadi ngocok gimana nggak cocok gitu ya. Si Man Yi ini dia tuh kan PSK, terus dia juga pecandu gitu ya. Sedangkan si Manlok ini seorang germo dan pengedar narkoboy gitu. Jadi ya kelop gitu. Terus ya berlanjutlah hubungan mereka gitu ya. Bukan hubungan apa ya namanya, pertemanan mereka gitu ya. Nah, karena sangat membutuhkan uang, suatu hari si Man Yi ini gitu ya mencuri uang dari dompet si Manlok. Nah, ketika uangnya udah habis gitu, terus ketahuan nih yang nyurinya itu si Man Yi gitu. Si Manlok ini meminta dua anak buahnya yang bernama siapa tadi anjir? Leung Sing Chow dan Leung Wai Lun untuk menculik si Man Yi gitu ya. Nah, si Manlok ini berusaha memaksa si Man Yi ini untuk kembali ke dunia prostitusi gitu ya. Sehingga bisa memperoleh kembali uangnya gitu ya, intinya bisa bayar si Manlok ini gitu dengan cara dia kerja sebagai PSK gitu ya. Nah, tapi si Manlok ini dasar emang dianya jahat gitu ya, bejat pikirannya gitu ya. Jadi menurut dia tuh nggak cukup cuman bikin si Man Yi ini jadi pelacur gitu, nggak cukup buat dia gitu, karena dia udah kesel aja gitu, udah kayak ditusuk dari belakang gitu ya. Dia udah kerja sama segala macam tapi dia perkara duit sih anjir sebenarnya mah.
sampai segitunya gitu, perkara duit doang. Nah, jadi singkat cerita si Manluk ini dia nyiksa si Manyi selama 1 bulan lamanya itu ya. Si Manyi ini disiksa dengan sangat brutal gitu ya. Juga bahkan dia diperkaos gitu sama anak buahnya gitu. Terus sampai dipaksa makan gitu sama si Manluk ini, kan udah nggak waras anjir. Nah lalu ya tragedi pun terjadi gitu ya. Setelah sebulan penuh disiksa, si Manyi ini akhirnya tewas. Nah tapi si Manluk sama 2 anak buahnya ini dia membela diri, bilang bahwa si Manyi ini meninggal karena overdosis metamfetamin sama narkoboy gitu ya, bukan karena luka-luka bekas siksaan mereka gitu. Kan kejem anjir. Ya namanya orang salah mana ada yang mau ngaku sih anjir. Nah karena ketahuan polisi gitu ya, mereka memindahkan tubuh si Manyi ke sebuah bak mandi apartemen gitu, dan akhirnya memutilisasi gitu ya, ini dipotong-potong gitu ya, tubuh wanita malang itu dengan gergaji. Anjir, lu kebayang gak lu motong-motong pakai gergaji anjir, serem bener dah. Dan setelah diinterogasi sama polisi, akhirnya mereka pun ngaku kalau si Manyi ini tubuhnya itu setelah dipotong-potong gitu ya, direbus anjir supaya nggak bau gitu, supaya nggak ngeluarin bau busuk. Anjir tega bener ya. Nah terus dia tanpa perasaan gitu, dengan kejinya mereka membuang potongan-potongan itu, potongan si Manyi bersama sampah rumah tangga gitu, disatuin sama sampah dibuang gitu aja gitu. Anjir lah, kejem bener ya. Kecuali ada satu bagian yang nggak mereka buang gitu, yaitu ya kepalanya gitu. Entah kenapa nggak sekalian dibuang gitu ya. Nah jadi kepalanya itu dimasukkan ke dalam boneka Putri Duyung Hello Kitty yang besar gitu ya. Terus ya ditaruh gitu aja gitu di dalam. Anjir serem bener ya, naruh kepala di dalam boneka anjir. Nah terus siapa itu si gadis yang dihantui Manyi gitu, yang awal dia cerita ke si polisi gitu ya. Jadi gadis itu diperkenalkan oleh polisi sebagai Ahpong gitu ya. Udah pasti ini nama samaran ya, nggak mungkin nama asli gitu ya. Dan rumah gadis yang mengaku dihantui Manyi ini rupanya adalah kekasih dari Manluk gitu, yang melakukan penghilangan nyawanya si Manyi gitu ya. Nah jadi si Ahpong ini nggak cuman ngelaporin bahwa adanya pembunuhan gitu ya terhadap seorang wanita gitu, namun si Ahpong ini mengaku dia juga terlibat gitu dalam kasus penghilangan nyawa ini gitu ya. Nah jadi ceritanya itu ketika si Ahpong itu main gitu ke apartemennya si Manluk, dia tuh ngelihat si Manluk nendang kepalanya Manyi sampai 50 kali, dan Ahpong pun ngaku dia ikutan mukulin kepalanya si Manyi. Terus si Ahpong ini ya, gadis kecil 14 tahun ini, dia ngaku ngerasa bersenang-senang ketika menyiksa si Manyi. Itu kan udah psycho anjir. Nah tapi karena si Ahpong telah ngaku gitu ya, udah ngaku, dan usianya juga masih di bawah umur lah, masih 14 tahun gitu ya, dan dia juga sebenarnya takut ditahantuin seumur hidup sama si Manyi gitu ya. Akhirnya dia ngakuin semua tuh yang dia lakuin, termasuk apa yang dilakuin si Manluk sama 2 anak buahnya itu gitu ya, sampai sedetail-detailnya yang dia tahu gitu, karena dia udah takut banget gitu ya, udah dihantuin sama si Manyi selama ini gitu ya. Nah tapi kisahnya si Ahpong ini, dia tuh nggak 100% langsung dipercayain gitu ya, nggak langsung, ya iyalah ceritanya nggak masuk akal yang nyeritain umurnya 14 tahun gitu ya. Tapi ya bagusnya itu si polisi yang mendapat laporan dari si Ahpong ini berinisiatif datang ke plat yang ditunjukin sama si Ahpong ini, dan sesampainya di sana emang suasananya semuanya serba Hello Kitty, dari tirai, handuk sampai spray gitu ya, semuanya Hello Kitty gitu ya. Nah sampai akhirnya Pak polisi itu nemuin sebuah boneka yang mencurigakan, dan setelah dibuka isinya sangat mengejutkan. Dan pada akhirnya ketiga pelaku tersebut yang melakukan pembunuhan kepada si Manyi ini didakwa selama 20 tahun. Kenapa cuma 20 tahun? Karena mereka bertiga itu tidak bermaksud membunuh gitu ya. Karena mereka niatnya cuma nyiksa, tapi akhirnya meninggal juga. Tapi kan
di apa yang dilakukan mereka setelah meninggal kan itu udah nggak manusiawi banget. Harusnya sih lebih dari 20 tahun ya, bahkan harusnya sih hukuman meninggal gitu ya. Tapi ya udahlah, kejadiannya udah terjadi, hukumnya udah diberlakukan ya. Semoga Manyi udah tenang karena pelakunya sudah ditangkap gitu ya. Jadi ya udah gitu aja cerita gua kali ini. Semoga menambah wawasan kalian gitu ya. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga menghibur gitu ya buat kalian yang suka tentang true crime gitu. Sekian video gua kali ini. Gua Guntur pamit. Jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Bye bye. Salah.